baca ing arti mah. Nyata kumaha Pak dia mah teh ngaos nyata. Kumaha ieu? Pek baca ing arti mah. Nyata teu Pak. Baca kalimatna we hungkul nu handap, geus baca dibaca dah, terus dibaca entos gitu. Terus dibaca. Kemarin dibaca. Inti nama Peggy teh 88,88% anak Pak Cecep, 88,88% anak Bu Elis. Jadi geus aman, yuk anak ibu tak ieu bukti ilmiahna. Itu mun aya nu tadah tuduh deui, misalnya Peggy jadi episode Peggy anak Bupati Cirebon selesai. Gugur aja. Gugur. Ku keterangan dia ge aya dong ya mama ku sigana mah eta teh aya oknum anu nukeurkeun yang geus kumamanehna we. Malah geus angeus atuh. Gitu malah geus angeus. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon yang mana tes DNA Peggy Setiawan yang dilakukan kemarin itu sudah keluar dan hasilnya sangat mengejutkan dan membuat Bunda Widya marah besar terhadap Kang Deddy Mulyadi. Entah apa yang membuat Bunda Widya itu marah terhadap Kang Deddy Mulyadi. Yuk langsung saja simak video berikut ini. Apa kamu mau ngeles kayak gimana? Ya, mau ngeles gimana? Sejeli-jelinya kalian mungkin masih lebih jeli Widya. Masuk akal kamu? Masuk akal nggak kamu? Kalau kelahiran Ibu Elis istrinya Cecep itu 1960, masuk logika nggak kamu? Nih, pakai logika. Sepandai-pandainya kamu, ya. Walaupun kalian buat dilegitimasi untuk maju ke gubernur, kepentingan politik DNA itu, tapi tidak dengan saya. Kamu masih mau ngeles. Kalau Elis itu 1960 di surat DNA itu kelahiran 1960, masuk ini dikit, dor ininya. Nggak ada yang blunder ya, nggak ada yang blunder. Aku udah bilang kemarin itu. Sebelum ini pilkada pilkot, jangan dulu DNA. Jangan. Kenapa Pak Deddy Mulyadi buru-buru? Ada apa? Ada apa dengan Bapak Deddy Mulyadi buru-buru melakukan yang namanya DNA? Ada apa? Saya di situ juga harus melindungi Pak Deddy juga, ya kan? Ada apa? Masih mau suruh tangkap saya? Kita buktikan nanti. Daftar DPO tetap DPO dia. Nggak ngaruh walaupun dibuat legislatif untuk kepentingan politiknya. Ya, masuk akal kamu. Dari kelahiran ibunya aja beda jauh. Ya, kelahiran anaknya 1997, Elis itu kelahiran 1960. Masuk akal dikit kamu. Kami tidak percaya dengan DNA itu, tahu? DPO tetap masih dalam DPO. Yang katanya kemarin Polda Jabar sebelum ada orang melakukan DPO itu, dibuatlah skenario menangkap Peggy Setiawan ini, ya kan? Bahwa Peggy Peron ada di Polda, ya kan? Ada di Polda, tertangkap. Yang nangkap siapa? Orang itu juga, ya paham? Jangan dibuat legislatif hasil DNA itu untuk kepentingan politik seseorang untuk jadi calon gubernur. Sebelumnya saya udah ingatkan dia. Jangan dulu DNA sebelum ini berakhir. Jangan dulu DNA. Orang ini orang cerdas. Lawanmu bukan orang-orang biasa. Jangankan kamu tes DNA, hasil visum aja tentang Vina tidak ada. Semuanya sudah direkayasa. Kami sudah tidak ada percaya dengan di Cianjur itu. Ya, Cianjur, apalagi kepentingan legislatif untuk berpolitik. Tidak percaya. Kenapa?
Ya, ada yang komen bilang ya, sepertinya palsu. Perhatikan di situ. Kelahiran Pak Cecepnya tahun berapa? Kok Bunda Elisnya itu 1960. Pakai ini dulu. Pakai ini dulu. Saya yang kelahiran 70 udah tua. Elis kelahiran tahun 60. Pakai ini. Ada orang melahirkan anak tahun yang 1997, kelahirannya 1960. Pakai ini. Pakai ini, makanya kamu mau tangkap saya itu pakai ini dulu, DPO tetap DPO. DNA nggak ngaruh. Mau dibuat legislatif untuk kepentingan politik, DNA nggak ngaruh. Pakai ini kamu, pakai ini. Ya. Ada orang lahiran 1960, anaknya udah gede begitu, tahun 9 ini. Berapa tahun jaraknya? Oi, berapa tahun? Ada seorang ibu kelahiran 1960 itu. Hah? Seorang ibu kelahiran 1960 itu ada. Nah, kita tidak akan percaya dengan DNA itu ya. DNA itu mau dia dibawa ke Cianjur, ke Cirebon. Karena visum yang di Cirebon aja itu lenyap begitu aja ya. DPO tetap DPO. Tidak di atas DNA. Yang terpenting itu AF keluarkan AF. Dede keluarkan, ya kan? DNA itu sebelumnya udah saya tegur dia. Kenapa? Ada apa dengan Pak Dede Mulyadi? Dia buru-buru sebelum pilkada ini. Sebelum pilkada ini dia buru-buru tes DNA. Ada apa? Sebelumnya udah saya larang dulu. Saya udah ingatkan dia. Ya kan? Ya dah? Ya kamu yang percaya sama gendorowo kalian, terutama Linda. Ya terutama Linda, itu Tuhan kalian. Percaya kan? Kalian. Dengan kesurupan-kesurupannya. Ya. Ya, itu aja. Jadi kita tidak akan percaya dengan apalagi itu di legislatif untuk kepentingan politik jelang pilkada. Ya, jelang pilkada ini. Karena apa? Dari satu kelahiran pun itu udah janggal. Ibu Elis di situ tertulis kelahirannya 1960. Ya kan, di situ aja udah tertulis jelas. Ya, maka kalian harus tahu. Kalian harus tahu. Ibu Elis, orang yang ini 1960. Lebih tua mana Ibu Elis dengan Bu Ayu? Saya tanya. Ibu Ayu kah atau Ibu Elis kah yang kelahiran 1960? Ibu Elis kah atau Ibu Ayu kah yang kelahiran 1960? Saya tanya yang komen tadi mana? Ya, Ari Budi, Ibu Elis kelahiran 1960 atau Ibu Ayu yang kelahiran 1960? Dari DNA tersebut. Dari DNA tersebut, apakah Ibu Elisnya yang kelahiran 1960 atau Ibu Ayu kah? Atau ibu yang lain kah? Ya? Ibu yang lain kah? Yang kelahiran 1960 atau Ibu Elis kah? Ya? Mbak dibayar berapa? Kami tidak dibayar. DPO tetap DPO, ya.
DPO tetap DPO. Dari rekayasa penangkapan Peggy Setiawan aja, ya, Cianjur mau yang namanya ini Pak Deddy Mulyadi udah muter aja, ya, buru-buru mau DNA, padahal saya udah halangi dia. Selesaikan dulu, selamatkan dulu yang 7. Nih, saya berani taruh, bisa nggak Pak Deddy Mulyadi bebaskan yang 7 itu setelah DNA ini? Bisa nggak dia nanti bebaskan yang 7 itu? Jangan bersandiwara ya, makanya. Bisa nggak dia bebaskan yang 7 itu? Ya. Bisa nggak dia bebaskan yang 7 itu dari DNA sekarang nih setelah dia melakukan DNA? Bisa nggak? Saya tanya. Ya. Omong doang. Ya silakan, nanti akan terbukti. DNA itu nggak ngaruh dari yang namanya DPO. DPO tetap DPO. Ya. Mau Ibu Elis dibuat di surat DNA itu 1960, terserah. Yang jelas Bu Elis bukan kelahiran 1960. Ya. Yang kelahiran 1960 itu Ibu Ayu. Ya. Ya jadi begitu. Kenapa? Kemarin kita udah bahas masalah DNA itu. Seharusnya Pak Deddy Mulyadi jangan lakukan DNA dulu demi keselamatan. Setelah DNA ini, kamu akan ribet juga nanti untuk menyelamatkan yang 7. Ya, bisa nggak nanti Deddy Mulyadi kolaborasi dengan pengacara-pengacara yang lainnya? Apa bisa Pak Deddy Mulyadi menyelesaikan semua dengan caranya sendiri, warawiri, dengan tim pengacara yang lainnya? Apa bisa? Coba nanti kita lihat. Setelah tes DNA ini, dia bisa nggak menyelamatkan yang 7? Setelah yang ini ya, kolaborasi dengan yang namanya pengacara-pengacara yang lainnya, Pak Deddy Mulyadi bisa nggak membebaskan yang 7? Coba setelah DNA ini. Kalau enggak, dia menjerat dirinya sendiri nanti. Ya tak? Bisa nggak dia? Ya mau kamu bilang iblis apa itu terserah. Karena tes DNA itu melenceng juga. Karena apa? Kelahiran yang namanya Ibu Elis di situ tertulis 1960. Saya masih tidak percaya. Ini Ibu Elis semudah ini kelahiran 60. Saya aja yang 70 udah segini. Ibu Elis kelahiran 1960. Sekarang saya tanya, yang kelahiran di antara orang-orang ini, yang kelahiran 1960 yang mana? Hah? Ya, tanyakan sama Pak Deddy Mulyadi, yang kelahiran 60 di antara 3 orang ini yang mana? Yang mana? DNA nggak jadi jaminan buat melakukan DPO, nggak jadi jaminan. Ya, KTP bisa saja, apalagi di Jawa Barat, bisa saja dirubah-rubah dari tahun sejak jadi DPO. Bisa saja dirubah. Yang terpenting itu CCTV, DPO, 3 orang itu belum tertangkap. Karena apa? Salah satu merekayasa untuk menangkap DPO, yaitu dialihkan ke yang namanya Peggy Setiawan yang sudah bebas. Tahu-tahu dia ditangkap. Ya kan? Setelah apa? Setelah mau jelang pilkada ini. Ya, hasil visum kala itu. Orang yang visum tiba-tiba mati. Jangan hasil DNA itu buat kepentingan legislatif ya. Legislatif untuk kepentingan individu, dibuat politik. Saya udah ingatkan sebelumnya. Ya, saya sudah ingatkan. Apakah setelah dia mendapatkan hasil DNA ini nanti bisa untuk memperlancar mengeluarkan yang ke-7 nyawa yang tidak terselamatkan itu, yang masih tersandra di dalam jeruji. Ya. Ya, seperti itu. Ini ada krunya itu. Iblis lah apalah. Ya, Budiman Adi sama Budi Ari tadi. Ini akunnya salah satu orang ini. Ya ta? DNA itu nggak ngaruh buat pencarian DPO. Nggak ngaruh, nggak jadi jaminan. Paham ya?
Lagi pula, tes DNA Ibu Elis kelahiran 1960. Saya tanya, yang kelahiran 60 di antara 3 ini yang mana? Hah? Yang kelahiran 1960 di antara yang 3 ini yang mana? Saya tanya. Jeli banget itu orang ya. Jeli banget pemainnya. Kalian pikir udah cerdas banget kalian? Iya. Solusinya gimana? Ya masih tetap kita BAP untuk menyelamatkan yang ini. Keluarkan dulu AF. AF, Dede, Mel, Linda, itu target. Ya. Itu target. Itu solusinya. Walaupun CCTV juga di-delete, tetap bisa dibuka. Ya, tetap bisa dibuka. DNA itu siapapun bisa. DNA itu bisa nyamakan ini, hanya ditulis aja kok. Karena dibuat legislatif untuk kepentingan politik. Ya, untuk kepentingan politik. Ingat, untuk kepentingan politik. Sekarang gini, dia warawiri ke rumah AF. Warawiri ke rumah AF, ada orang berkunjung warawiri ke rumah AF. Ya kan? Ngomongnya halus, santuy. Apa dia cari tahu AF di mana? Di Polda. Cuma nanya ngapain di Polda? Cuma nanya doang. Ya kan? Cuma nanya doang. AF di mana? Di Polda. Nggak kerja di kosan, makan dari mana? Cuma nanya doang. Dia kesana enggak? Tes DNA itu nggak jamin, bro. Ya nggak jamin. Karena apa? Janggal salah satunya kenapa? Kamu baca deh di sana. Kelahiran Ibu Elis itu 1960. Terus di antara mereka bertiga ini yang kelahiran 1960 itu yang mana? Yang mana yang kelahiran 1960 yang mana? Jangan ini deh, jangan pansos di atas kasus ini deh ya. Jangan pansos di atas kasus ini. Ya. Kalau dia seharusnya saya bilang jangan dulu lakukan DNA. Dia masih terobos. Ini untuk menyelamatkan yang 7. Itu salah satu jalan. Kenapa dia masih ngotot, ya kan? Masih ngotot dia. Apa dia bisa bantu nanti? Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti apakah dia bisa bantu mengeluarkan yang 5, yang 7. Yang 7. Bisa enggak dia? Apakah mau ya pengacara-pengacara nanti kolaborasi dengannya nanti? Bisa dia menyelesaikannya sendiri. AF aja dia nggak bisa. AF aja nggak bisa, lagi diumpetin di Polda sana. Dia aja nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa nggak sekarang Didi Mulyadi setelah DNA ini nanti mereka itu ngerasa bebas makin jauh akan direkayasa pula nanti masalah yang namanya AF, ya kan? Saya tanya, tes DNA itu Elis kelahirannya 1960, di antara mereka yang sebenarnya kelahiran 60 itu yang mana? Elis yang mana saya tanya. Ya, orang ini Elis yang mana yang kelahirannya 60? Hai, tes DNA. Ya, kelahiran 1960 aja saya, 70 aja udah setua ini. Elis masih muda kelahiran 1960. Yang mana di antara mereka ini? Ya, di antara mereka ini, coba Pak Cecep, ya. Anda dulu kan dari muda ikut Sunjaya, ya. Dari muda Pak Cecep ikut Sunjaya, ya. Dari muda Pak Cecep itu udah ikut Sunjaya. Pak Cecep tahu kelahiran orang-orang ini. Apa Pak Cecep nggak salah tulis? Ya, kalau yang namanya Elis itu tahun 60. Di antara orang 3 ini yang kelahiran 60 yang mana Pak Cecep? Yang kelahiran tahun 60 yang mana nih Pak Cecep? Ya. Sunjaya kemana ya? Masih di penjara. Sunjayanya masih di penjara.
Kami nggak percaya dengan DNA itu karena untuk kepentingan orang maju ke calon gubernur, cari aman. Nggak. Kami nggak percaya. DPO tetap DPO. Ya. Jadi buat tim-tim pengacara, tim-tim yang ini saya ya, kenapa? Teriakan saya karena kasus ini beribet. Semoga kepala Bapak Kapolri itu terbuka. Ambil alih kasus ini ke Kapolri. Ya. Ambil alih kasus ini biar nggak jelimet buat orang pansos di atas kasus ini. Semoga Bapak Kapolri itu dengar. Ambil alih kasus ini. Bawa ke Kapolda Metro Jaya. Ambil alih. Kami tidak akan percaya lagi dengan oknum-oknum yang di Jawa Barat. Ya. Ambil alih. Mudah-mudahan ini nanti viral ini ya. Semoga ini diambil alih supaya itu kalian aman. Karena ketidakbecusan oknum-oknum para penyidik, para yang namanya tim yang namanya kuasa hukum yang dari Kapolda ini ya, membuat apa saja yang dilakukan agar aman. Semoga bisa diambil alih kasus ini ke tangan Bapak Kapolri. Bapak Kapolri jangan berpangku tangan aja. Bapak Kapolri jangan berpangku tangan aja. Di antaranya tes DNA itu Pak Kapolri karena ada salah satu nama ibu kelahirannya 1960. Ada surat keterangan orang kelahirannya 1960. Jadi saya pengen tanya, yang 60 itu yang orang udah pernah jadi wakil bupati atau Ibu Elis yang saya tanya? Coba cocokkan lagi. Tes DNA di situ tertulis ya, kelahiran Ibu Elis 1960. Saya tanya, yang kelahiran 1960 itu di antara mereka bertiga ini yang mana? Yang mana? Yang mana saya tanya, yang kelahirannya anaknya Peggy Setiawan, kuli bangunan itu, yang punya geng motor, punya mobil mewah itu, ya. Yang mana ibunya? Yang kelahiran 1960 yang mana? Eliska atau yang mana di antara yang tiga ini? Kunjungan ke Mabes dari tim seseorang itu, dia lupa. Aku udah bilang kamu jangan nerobos dulu ke DNA, jangan nerobos dulu ke DNA. Ini yang baru benar-benar menghalangi penyidikan. Mau dibuat legislatif untuk kepentingan politik agar bisa terselesaikan. Masih ada 7 nyawa yang tidak bersalah yang harus dibebaskan selain Peggy. Peggy satu orang aja membutuhkan berbulan-bulan. Seramai ini. Peggy Setiawan ditangkap kenapa? Karena satu di antara tersangka yang tercatat di DPO itu membuat ulah di Facebook. Membuat ulah di Facebook. Ingat. Maka tertangkaplah yang namanya Peggy Setiawan untuk ditumbalkan karena ulah seseorang di Facebook. Ingat. Saya harap mudah-mudahan Bapak Kapolri di sini tegas ambil alih kasus ini, Pak. Ya. Banyak orang pansos di atas kepentingan politik, di atas yang namanya kasus yang namanya ini. Masih ada Bapak Kapolri ya, Bapak Kapolri yang terhormat, masih ada 7 nyawa yang tidak bersalah yang harus dikeluarkan. Salah satu orang yang sudah diamankan oleh Polda Jawa Barat, oknum ya, itu AF. Ada apa ini? Permainan apa ini? Ya. Sebelum DNA itu keluar, AF diamankan dulu. Warawiri, AF sudah diamankan, nggak kerja, ya, nggak kerja, ngekos di Polda. Siapa yang bayarin?
Sebelum DNA ini berjalan, AF diamankan dulu. Ada apa? Ada apa kalian? Hah? Ada apa? Sementara Rudiana masih ini. Oh iya. Oh iya, udah nyampe ke metro ya, udah. Ya Pak. Ya, udah di metro ya. Siap. Selesai. Kalau presiden itu instruksikan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit, ya, ambil alih kasus ini Bapak, jangan berpangku tangan aja. Untuk menyelamatkan seorang Peggy Setiawan aja, kami udah siang malam pontang-panting mau di media sosial maupun diterjun di lapangan. Pengacara segitu banyaknya tim untuk menyelamatkan yang namanya Peggy Setiawan. Diawali orang yang membuat ulah di Facebook, maka Peggy Setiawan yang dijadikan tersangka. Tertangkaplah Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat untuk dijadikan tersangka karena nama yang sama. Udah pada nggak masuk logika kalian itu ya, percaya dengan DNA itu. Setelah AF diumpetin DNA, apa maksudnya ini? Kunjungan ke rumahnya bapaknya AF. AF di mana? Sekedar nanya. Usut itu AF-nya di mana? Walaupun gimana, sampai keluar tanduk pun nggak akan selesai kalau kasus ini tidak diambil alih oleh Kapolri. Tidak akan selesai. Karena oknum di sana, kalau Bapak Kapolri tidak unjuk taring, tetap akan berulah yang di sana. Naikkan Bu. Siapa Pak Tony? Nah, kita akan tersambung dengan Metro Online ya. Metro Online. Belum ada Pak Tony? Belum ada Pak Tony? Mangga Metro Online, silakan masuk aja ke sini, akun Metro Online. Silakan naik. Metro Online, kita siaran langsung ke studio ya. Ayo Metro Online, siap. Belum Pak Tony, belum. Kalau banyak orang mengingatkan saya, hati-hati Bu Widya, banyak incaran. 2 hari yang lalu ada orang telepon ke suatu toko. Ya, ke suatu toko. Ibu kenal enggak sama orang ini? Ya kan? Ibu tahu enggak rumah orang ini ada di mana? Jangan dikirain kami ini bego, ya. Jangan dikirain kami bego. Sebelum tes DNA itu keluar, 2 hari yang lalu udah ada orang datang ke toko. Ya. Nanya-nanya, Ibu kenal enggak sama orang ini? Ya. Mau ngapain kamu cari saya? Hah? Tahu nggak rumah orang ini? Mau ngapain kalian mau cari saya? Mau ngapain? Sepandai-pandainya kalian nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar. Tes DNA itu salah satu di catatan itu yang kelahiran 60 yang mana? Ada 3 ibu-ibu yang dekat Pak Cecep itu. Yang mana diantaranya? Hah? Yang mana diantaranya? Janganlah dibuat ya ini, walaupun DNA itu dibuat legislatif untuk kepentingan politik agar menggait suara. Menggait suara di Jawa Barat ya. Di atas kasus yang namanya ini warawiri ya, kesana kemari sudah saya sentil sebelumnya.
Jangan dulu lakukan. Kalau yang ketujuh ini nanti sudah bebas, ada jalan keluar, baru silakan lakukan yang namanya DNA. Ya. Baru lakukan yang namanya DNA. Silakan. Kalian masih percaya? Widya, ada yang membuat ini nih ya, tidak sesuai hasil dengan Widya. Ya betul, tidak sesuai dengan hasil. Karena apa? Kelahiran salah satu ibu yang dites DNA itu 1960. Ya. Kelahiran 1960. Saya yang kelahiran 70 aja udah segini tuanya. Yang kelahiran 60 itu yang mana? Pak Cecep, saya tanya. Pak Cecep boleh saja bermain di sana. Karena Pak Cecep dari muda udah ikut Sunjaya di sana. Ingat itu, saya semoga ini nanti ya terus dipiralkan. Agar telinga Presiden terbuka, telinga Bapak Kapolri terbuka. Nggak akan terselesaikan sampai kepalamu bertanduk kasus ini. Terus saling selamatkan. Bapak Kapolri, saya mohon ya, rakyat Indonesia ini membutuhkan keadilan. Ya, saya mohon ambil alih kasus ini. Saya ulangi lagi Bapak Listio Sigit, ambil alih kasus ini. Nggak akan selesai, keluar jembut seperti apapun juga nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Di balik orang ini banyak. Kalian pikir udah secanggih itu Bapak Deddy Mulyadi? Kalian pikir? Ya. Hasil visum dari forensik pun lenyap semua. Hei, hasil visum dari forensik, dokternya mati, itunya lenyap semua. Jangankan DNA. Sementara DNA ada yang ditulis seorang ibu di situ kelahirannya 1960, yang mana ibu yang mana? Masuk akal lah kalian, ya. Mudah-mudahan Bapak Listio Sigit ya dalam hal ini jangan hanya kami instruksikan hanya kata-kata, kalau tidak bisa menyenggol ekor pangkas kepala. Jangan hanya seperti itu berkata-kata. Tunjukkan Pak Listio Sigit bahwa kasus ini sampai jembut beruban pun nggak akan selesai. Ya, ingat, saya ingin Bapak Kapolri dan Presiden ambil alih kasus ini ke tangan Bapak Kapolri. Ya, kenapa? Masih akan banyak yang berlari. Salah satu orang yang tes DNA bersih-bersih jahitan kuping bekas anting. Dibersihkan dulu anting bekas jahitan, ya dijahit dulu, ya dioperasi dulu telinganya salah satunya. Nggak ngaruh dengan DNA. Ciri-ciri yang namanya pelaku DPO punya bekas anting. Kenapa dia buru-buru bekas anting dijahit yang namanya dibersihkan? Ya betul, Eman Sulaiman itu masih saudara Rudiana. Kembalikan lagi ke hatinya, ya, ke hatinya. Pak Eman Sulaiman mementingkan siapa? Seluruh rakyat Indonesia ini, bukan mementingkan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana itu DPO juga kan sekarang ini. Lagi dicari, kemana dia? Ya. Dia akan masuk jebakan Bapak Deddy Mulyadi. Ingat itu, Bapak Deddy Mulyadi akan masuk jebakan dari tes DNA-nya ini. Bisa dia. Yang ada akan dipersulit terus-menerus penyelidikan ini setelah Bapak Deddy Mulyadi bisa ditaklukkan seperti ini. Akan terus-menerus. Rekayasa apa lagi besok. Ya. Salah satu sebelum DNA. Kenapa ciri-ciri DPO itu menggunakan anting? Ada lubang anting. Salah satu anak orang yang dites DNA itu antingnya sudah dioperasi. Ingat ya. Jangan nyerah gitu aja dengan DNA. DNA itu nggak ngaruh dengan daftar DPO. Ya. Nggak ngaruh dengan DPO. AF sekarang kemana? Coba tanya Pak Deddy Mulyadi, kemana itu AF? Kemana? Nanya doang di Kapolda lagi ngapain? Kalau memang dia katanya demi keselamatan siapa? Ya,
Dari rekayasa ijazah aja Pak Deddy Mulyadi itu di Cianjur itu nama Ibu Elis, Pak Cecep itu tidak terdaftar di satuan pendidikan sebagai orang tua anak. Adanya di Cirebon, baru nongol. Ya. Adanya di Cirebon ijazah itu pun. Ya, baru nongol itu nama orang tuanya. Gambar orang itu sekolah di Cirebon apa di Cianjur. SMK mana, SMA mana. Baru ada terdaftar di satuan Cirebon, bukan di Cianjur. Sampai keluar jembut pun kalian mencari ijazah itu di Cianjur nggak akan nemu. Karena tidak masuk di satuan pendidikan. Bilang jangan klaim, kami tidak percaya dengan DNA. Hasil visum forensik pun dilenyapkan di Jabar. Ya. Jangankan DNA. Jangan dibuat kepentingan legislatif untuk kepentingan politik kasus ini. Dia akan nanti kejebak sendiri nih ya nanti. Ingat itu. Di antara ibu yang melahirkan seorang Peggy Setiawan Cianjur ya, kelahiran 60 itu yang mana? Saya tanya. Teruslah rekayasa, teruslah. Ya, cari pansos di atas kasus ini terus. Sementara orang yang bersangkutan kayak kakaknya Pina diam 1000 bahasa. Ayo buka. AF, kenapa diamankan? Atas keselamatan buat siapa? Untuk menyelamatkan siapa AF kalau untuk keselamatan? Halo Bapak Kapolda Jabar, ya. Untuk keselamatan siapa AF? Untuk keselamatan siapa AF? Saya tanya. Metro Online, Aldo, masuk dong, masuk. Nah, siap. Selamat pagi Metro Online. Halo. Ya, Selamat pagi. Pagi Ibu Widya. Pagi. Nah, Pak Tony, nongol dong mukanya. Cerah-cerah, gimana mau menghadapi Trans 7 hari ini? Ya, nanti bentar lagi sudah di Jakarta sih. Ya nggak apa-apa, audio aja ya, tenang Ibu. Iya, ya seperti itulah. Kita kan masih goreng kan sebelumnya kita kan tim kita udah bilang ya, ada salah satu tim kita kemarin bilang seharusnya Pak Deddy kan jangan dulu melakukan DNA. Karena apa? Kita ingin melancarkan agar saksi-saksi itu bisa membuka mulut. Ya kan? Tapi dihalangi seperti ini akhirnya, ya kan? Ya, saya mau tanya, memangnya Kang Deddy Mulyadi itu sudah mendapatkan hasil tes DNA-nya Peggy Setiawan Cianjur? Lah katanya udah didapatkan ya, netizen udah dapatkan. Tapi kan kata Pak Deddy Mulyadi kemarin kan itu dibukanya tanggal 15. Nah, kenapa sudah geger sekarang? Oke, seandainya saya lagi sambil searching nih. Ini hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur keluar, fix bukan anak mantan bupati. Ya, berarti sudah. Ini saya baca dari bangkapos.com ya. Dari ya biar valid harus ada sumber. Akhirnya bangkapos.com terbit Minggu 14 Juli 2024 pukul 21.37 dengan judul akhirnya hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur diumumkan, bukan anak mantan Bupati Cirebon. Ya, berarti sudah fix dari berita bangkapos.com 20 minggu kemarin ini ya, bahwa hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur ini adalah bukan anak mantan Bupati Cirebon. Fix. Nah, itu katanya. Ya, itu hasilnya. Berarti sudah ada hasil. Saya Ibu ini kan berapi-api bahwa seolah-olah ya Ibu tidak mempercayai hasil tes DNA itu. Betul? Betul.
apa yang mendasari ibu sehingga ibu tidak percaya dengan hasil tes DNA yang dimohonkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu? Karena salah satu dari kelahiran seseorang itu ada kelahiran 1960, ya kan? Iya. Itu satu. Kedua, kita sebelumnya sudah bilang jangan lakukan untuk menghalangi aib itu, saksi-saksi sebelumnya jangan lakukan DNA dulu demi keselamatan, ya. Oke, saya lebih tertarik ibu sebelum ada isu tes DNA ini kan ibu dulu pernah yakin banget bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini adalah anaknya mantan Bupati Cirebon. Bukan Saat yang itu, bukan yang itu Pak Deddy. Pak Deddy pula, Pak. Karena salah satu dari anaknya Ibu Elis itu bukan anak kandungnya. Ya, intinya yang mendasari ibu tidak percaya itu dulu ibu mengetahui atau mendapatkan informasi tentang apa mengenai Peggy Setiawan Cianjur bahwa anaknya mantan bupati. Banyak. Ya, Banyak. Nggak apa-apa. Ya, Biar ya, salah satunya kan ciri-ciri masuk DPO akal itu. penjelasan yang begini, coba. Hmm. Ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu ada memiliki anting. Kenapa buru-buru? Salah satu antingnya dioperasi, ya, bekas kupingnya salah satunya dioperasi. Kedua, dia katanya tidak pernah main ke Cirebon, tapi dia anggota geng motor di Cirebon, warawiri ke Cirebon. Itu Oke. kedua. Ketiga, dia Sekolah? tidak pernah mengenal katanya keluarga ini, apalagi yang namanya Elis, karena Elis itu asisten rumah tangga seseorang dulunya, ya Pak. Elis itu asisten rumah tangga di mana? Ya, dari seseorang pejabat dulunya. Ya, jadi Pak Cecep juga dulu dekat sekali sama orang yang lagi di penjara. Ketiga, yang namanya pernikahan pada waktu itu seorang anak pejabat, di situ dia ada hadir di situ di dalam keluarga situ 2018 lalu hadir, tertangkap kamera, itu baru yang namanya tertangkap kamera. Oh, Nah, salah satunya 2018 Elis apa Cecep? itunya Elis juga ada di sana, kemudian anak-anak yang Pak Cecep itu ada di sana juga, ya kan, pada saat pernikahan yang namanya mantu, Oke. ya. Apalagi? Itu. Apalagi? Kalau sekolah itu ibu tadi sebut Sekolah tidak terdeteksi kalau yang namanya yang ada di yang namanya Cianjur, tidak deteksi atas nama orang tuanya Elis dan Pak Cecep, itu tidak terdeteksi yang namanya di Cianjur, tapi kalau di Cirebon ada. Itu satu. Oke. Nah, artinya itu yang di belakang ini foto Elis itu yang sekarang Elis jadi- yang pinggir, ini yang 2018 lalu pada saat pernikahan mantu ini, ya, serah-serahan pada saat itu masih muda. Nah, kenapa sekarang Elis itu ada datanya di situ 1960? Oh, artinya itu yang Elis yang sekarang jadi ibunya Peggy Setiawan Cianjur gitu. Iya. Jadi Elis ibu- ini sekarang ini kalau memang dia ini dulu punya anak Peggy Setiawan, kenapa 2018 lalu Peggy Setiawan itu enggak bergandengan dengan Ibu Elis? Kenapa bergandengan dengan keluarga yang lagi hajatan? Ya. Oke. Nah, kemudian kalau sekolah dulu pernah beredar apa screenshot dari status Facebook Peggy Setiawan ya yang speed apa tuh ya itu Iya. ada yang tulisannya lulus SMK N1 Mundu Cirebon itu Iya. konfirmasi enggak hal itu bener apa enggak? Iya, ya kita ada kan melihat dari angka nomor ijazah, ya. Nomor ijazah itu tidak terdeteksi dari Kesatuan Cianjur, ya. Pendidikan Cianjur. Dari nama orang tua sampai ijazahnya itu kan nggak ada tercatat di ini, di yang namanya kesatuan. Itu juga yang membuat kita curiga kenapa belum disidik jari. Geng motor kesana kemari, ya, bisa mampu uangnya besar, ya, sedangkan untuk tebus ijazah nggak bisa.
untuk 8 tahun. 8 Oke. tahun ijazah didiamkan di sana gitu. Oke, jadi atas dasar itu tadi semua yang Ibu jelaskan sehingga Ibu tidak percaya Percaya dengan DNA saya. yang keluar kemarin. Tidak percaya. Ibu tetap meyakini bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini adalah bukan anaknya Pak Cecep gitu. Bukan, yang intinya Pak itu ya, dia ibunya yang mana aja itu kita belum, itu masih tanda tanya. Yang jelas dia bukan anak Pak Cecep, ya, Oke. yang Kalau jelas. menurut analisa Ibu, Kang Deddy ini apa kepentingannya untuk segera melakukan tes DNA terhadap Peggy Setiawan Cianjur? Nah itu orang yang banyak tanya Pak Tony, kepentingan apa Pak Deddy Mulyadi ini dengan tes DNA ini? Untuk digunakan apa Pak Deddy Mulyadi dengan tes DNA ini? Itu yang dipertanyakan orang banyak ke saya, belum saya jawab. Nah kita sekalian online ke Metro Online ya. Jadi begini, banyak orang yang bertanya, ya untuk kepentingan apa Pak Deddy Mulyadi tes DNA ini? Iya. Itu. Jadi menurut analisa Ibu yang selama ini sebagai pengamat ya dari awal, apa menurut Ibu untuk kepentingan apa dari sepak terjang Kang Deddy Mulyadi itu? Ya kan waktu sebelumnya saya kan bilang jangan ganggu dulu penyidikan ini dari DNA. Saya kan udah omongkan, bahkan videonya ada. Nanti akan menjerat keselamatan Pak Deddy Mulyadi itu sendiri, terutama dia kan jadi gubernur. Nah, kenapa tiba-tiba Pak Deddy Mulyadi bersikeras mau lakukan DNA dengan alasan demi masyarakat dan sebagainya? Ya kan, sekarang saya tanya balik malah, ya kan, untuk kepentingan apa Pak Deddy Mulyadi tes DNA itu buru-buru? Apakah bahkan begini, kalau sudah ada hasil tes DNA, kemungkinannya itu kan ada dua. Satu percaya, ya, kemudian yang keduanya itu tidak percaya. Ibu lebih memilih tidak percaya. Saya masih tidak percaya. Kalau bagi yang percaya, berarti itu namanya sudah hasil tes DNA itu sudah melegitimasi bahwa Peggy Setiawan Cianjur itu anaknya Pak Cecep. Ada Tahu? kemungkinan. Bagi yang percaya ya. Ya. Nah, jadi artinya tuntas sudah. Menurut mereka. Ya, artinya bagi yang percaya tuntas sudah. Yang selama ini dipertanyakan Peggy Setiawan itu anaknya Cecep atau bukan, setelah dikeluarkan hasil tes DNA tersebut, maka terlegitimasilah bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini anaknya Pak Cecep. Nah, seperti itu. Bagi yang percaya, berarti kalau sudah begini kan bagi yang percaya kan clear Bu, ya, bahwa hasil tes DNA ini menunjukkan bahwa Peggy Setiawan Cianjur anaknya Pak Cecep. Nah, pertanyaannya untuk kepentingan apa sih Pak Deddy Mulyadi itu buru-buru tes DNA? Untuk kepentingan siapa dan kepentingan apa? Ya, mudah-mudahan sih bisa dijawab sama Kang Deddy Mulyadi Bu ya, yang lebih tahu apa sih tujuan segera. Tujuannya, betul. Tujuan Pak Deddy Mulyadi setelah saya bilang kita kan harus mengusut menyelamatkan yang 7. Beri kelancaran dulu ya pemeriksaan AF, Linda, Mel ini yang harus kita dekatkan. Kenapa? Ya itu, ya nanti masuk jebakan. Oke. Ya kan, nanti masuk jebakan. Nah, sekarang DNA udah diumumkan. Saya masih tidak akan percaya itu, Pak. Kenapa? Daftar DPO belum ditemukan. Sekalipun satu bab hasil DNA itu 1000 lembar sekalipun itu, ya, saya tidak akan percaya dengan itu. Percaya dengan DPO. Kita DPO-nya. Ya, apakah Pak Deddy Mulyadi saat ini bisa melancarkan penelusuran yang namanya daftar DPO salah satunya? Karena salah satu yang diangkat daftar DPO setelah ulah seseorang di Facebook itu Peggy Setiawan kita yang ditetapkan jadi tersangka, yang mau dijadikan tersangka, ya kan?
Seperti itu. Nah, DPO sebenarnya belum tertemu di antaranya seperti yang Bapak Tony kemarin tiba-tiba katanya tertangkap pada kala itu setelah ada seseorang di Facebook itu, maka tertangkaplah Peggy Setiawan, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi artinya DPO yang sebenarnya 3 ini belum sama sekali terungkap. Oke, sekarang kalau Ibu lebih memilih tetap tidak yakin, tidak percaya. Halo? Dengan tanda-tanda yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya diantaranya yang kupingnya ada tindikan, Ya, betul. ada di keluarganya, sekolah Betul. dimundu dan lain. Betul. Satu lagi umur. Ya. Apakah Ibu curiga dengan hasilnya itu ada ikut campur orang yang mempunyai kepentingan? Ah, pastilah kalau saya curiga itu nomor 1 lah. Nomor 1 ya. Apa yang membuat Ibu yakin curiga bahwa hasil tes DNA itu misalnya yang mengeluarkannya itu bisa diintervensi? Apa yang membuat Ibu yakin? Sebesar itukah tekanan kekuasaan atau sebesar itukah yang Ya, bisa mengintervensi? sepertinya seperti itu. Sebesar itu tekanan kekuasaan orang ini, yang satu dinasti, yang satu kerajaan. Ya Dari kan? mana Ibu tahu? Dari mana Ibu tahu bisa Ya ini kan kita yang analisa, yang satu dinasti, yang satu kekuasaan. Ya, kita menganalisa kenapa Pak Tony? Menganalisa dari orang-orang yang DPO, yang orang-orang saksi terutama diperibet, dipersulit. Sementara semua menyelamatkan ada di Polda. Nah, yang saya tanyakan ini untuk kepentingan apa dia DNA itu? Kepentingan untuk siapa DNA itu? Ya, oke. Saya mau ngasih pendapat begini ya, Bu, biar Ibu juga masih ada harapan, netizen Tentu juga saja harapan kita ada. Begini, Kenapa? gini, memang itu sah-sah saja. Kang Deddy Mulyadi bersama Peggy Setiawan Cianjur sepakat untuk melakukan tes DNA. Namun itu kan bukan pro justisia. Jaminan, Ya. nggak jamin. Artinya Nggak jamin DNA itu Pak. itu bukan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, bukan kepentingan proses hukum, sah-sah saja. Namun jika ada alat bukti yang mengarah pada, yang mencurigai pada Peggy Setiawan Cianjur, maka di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, penyidik juga nanti berhak, Bu, berwenang, Bu, untuk melakukan tes DNA tersendiri, tidak memakai tes DNA yang sudah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi bersama keluarga Peggy Setiawan Cianjur itu, Bu. Betul. Itu jadi Betul. yang penting bagaimana sekarang menurut kami ya, ada kemauan dari pihak Mabes Polri tadi yang Ibu harapkan agar Mabes Polri ini mengambil alih perkara ini untuk menuntaskan kasus ini. Jadi harapan Ibu dan masyarakat netizen seluruh Indonesia itu mudah-mudahan didengar oleh Bapak Kapolri, kemudian mengambil alih kasus Pina Eki ini, dan nanti pada saatnya Peggy Setiawan akan dilakukan tes DNA, maka Mabes Polri mempunyai kewenangan dan tidak akan menggunakan tes DNA, hasil tes DNA yang didapat oleh, yang sudah dilakukan oleh dimohon oleh Kang Deddy bersama Peggy Setiawan Cianjur itu, Bu. Jadi pasti itu, Bu. Jadi proses hukum itu penyidik mempunyai kewenangan. Jadi dilakukan secara pro justisia. Dalam pro justisia itu dalam penegakan hukum, Bu, untuk keadilan. Itu jadi ya nggak apa-apa, namanya Ibu berpendapat ya, silakan saja. Mudah-mudahan dijawab oleh Kang Deddy apa maksud dan tujuannya. Gitu. Ya, salah satunya itu ya kepentingan Pak Deddy Mulyadi mengenai DNA ini apa? Untuk dia hanya untuk memastikan anak Pak Cecep atau Elis. Itu satu kan. Apakah hanya untuk kepentingan Ibu Elis dan yang namanya Pak Cecep? Itu satu. Ya, harapan kami seluruh rakyat Indonesia, betul ya Pak Tony ya, sebagai pendamping penasehat hukum yang namanya
Peggy Setiawan. Agar kasus ini kami harap ini diambil alih ya oleh Mabes Polri. Kenapa? Lah ini untuk apa? Ya itu salah satunya tugas dari yang namanya Bapak Kapolri Listio Sigit sebagai pimpinan ya, sebagai pimpinan. Ya, kenapa? Dari kita ingin menyidik yang namanya seorang saksi pun kita dipersulit. Ini nggak akan. Ya, tes DNA itu nggak akan berpengaruh dari daftar DPO, itu satu. Ya, kenapa? Ya, pasti. Waktu-waktu walaupun tes DNA yang dilakukan oleh yang namanya Pak Deddy Mulyadi, sewaktu-waktu kasus ini diambil alih oleh yang namanya Mabes Polri, masih bisa dilakukan tes DNA kembali. Ya, terus daftar-daftar dan ciri-ciri DPO itu nggak akan berpengaruh dari yang namanya tes DNA-nya yang namanya dilakukan di Cianjur oleh Pak Deddy Mulyadi. Seperti itu. Sewaktu-waktu, seandainya kasus ini diambil alih oleh yang namanya Mabes Polri, ya, masih bisa tes DNA itu diulang kembali. Ya, Dilakukan oleh pihak Mabes Polri. Dilakukan oleh pihak Mabes Polri. Ya. Jadi yang penting ya, ada kemauan dari penyidik Mabes Polri untuk mengusut tuntas secara serius kasus ini. Betul. Nah, Kalau tetap tahapannya kalau Mabes Polri sudah ada kemauan mulai melakukan penyelidikan kasus Pina Eki ini, kalau nanti ada keterangan-keterangan dari saksi yang mengarah kepada Peggy Setiawan Cianjur, maka pasti akan dilakukan tes ulang, Bu. betul. Jadi Betul. dilakukan tes Itulah tersebut. harapan kami Pak Tony ya. Dari hasil tes DNA ini ya, suatu pertanyaan untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi ya itu, dan untuk siapa? Apakah hanya karena untuk memastikan itu anak Cecep atau bukan saja, itu saja. Kedua, tidak mengurangi daftar DPO yang belum ditemukan. Semoga juga kasus ini agar bisa lancar menemukan dan bisa menyelamatkan yang namanya 7 tersangka yang belum diselamatkan. Bisa diambil alih oleh Mabes Polri, terutama semoga kepemimpinan Bapak Kapolri kita mendengar itu, agar kasus ini kalau tetap dilakukan di Jabar tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah selesai. Dari segi penyidikan masalah saksi-saksi yang kita minta itu aja ribet, diumpetin, saling menyelamatkan. Saling menyelamatkan. Jadi ada narasi orang-orang yang membuat konten-konten itu bahwa kita adalah provokator. Kita untuk kepentingan umum, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia ini, agar kasus ini cepat diambil alih oleh Mabes Polri. Itu harapan Indonesia. Itu Pak. Jangan hanya kita membenarkan yang namanya tes DNA itu saja. Ya, dari hasil ini, sewaktu-waktu misalnya ini kasus diambil alih, masih bisa tes DNA di Mabes ABRI. Ya, jadi Bu, Harapan besar kami di situ. ya jadi Bu, tes DNA yang dilakukan bukan pada penegakan hukum, bukan pada proses hukum, maka tes DNA itu hanya mampu meyakinkan publik, Bu, bukan meyakinkan aparat penegak hukum, dan tidak akan dipakai oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik Mabes Polri, bila mana nanti dimulai pengusutan kembali. Jadi ya itu sih sah-sah saja ya, tujuan dari yang dilakukan Kang Deddy ya, dengan inisiatifnya bersama dengan keluarga Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA, kemudian ada hasilnya seperti itu, yaitu sah-sah saja, Bu. Nggak bisa dilarang juga ya. Betul. Nah, tetapi yang perlu diingat oleh masyarakat Indonesia bahwa tes DNA yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan keluarga Peggy Setiawan Cianjur dengan hasilnya bahwa Peggy Setiawan Cianjur Peggy Setiawan Cianjur anaknya Pak Cecep, kan begitu. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk penyidikan dan tidak bisa Kepentingan hukum. bukan penyidik nanti.
karena penyidik punya cara tersendiri sebagaimana diatur oleh undang-undang. Penyidiklah akan mencari rumah sakit atau dokter yang ia percaya untuk melakukan tes DNA nanti, dan penyidiklah nanti yang akan memohon, dan hasilnya pun nanti mudah-mudahan tidak ada yang intervensi karena kasus ini sudah ramai. Kalau yang melakukan itu penyidik, maka kami menaruh harapan besar, Bu, nanti hasilnya akan objektif, Bu, karena ini sudah dikawal publik, dikawal seluruh netizen ya. Jadi mudah-mudahan penyidik nanti jika diperlukan melakukan tes DNA terhadap Peggy Setiawan itu mudah-mudahan hasilnya akurat, Bu. Amin, mudah-mudahan harapan Indonesia. Karena apa? Tes DNA ini untuk kepentingan hukum kah yang dibuat? Itu pertama ya. Nah, semoga aja harapan Indonesia kasus ini diambil alih. Ya, itu aja, Pak Agar. Kenapa? Yang penting itu dulu, diambil alih dulu. Diambil alih dulu, salah satunya diambil alih dulu. Biar mau mereka lakukan, kalau saya ya kasarnya 3 juta kali lakukan DNA itu bukan kepentingan hukum, bukan kepentingan penyidik. Itu ya, itu salah satunya. Tes DNA yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi bukan untuk kepentingan hukum atau penyidik atau untuk sebagai saksi. Belum dinyatakan saksi. Karena DPO masih dicari. Kenapa dia udah ramai, dia belusukan? Kenapa dia udah getol sekali, dia getol kali kata orang Medan, dia udah mau melakukan DNA. Itu DNA itu bukan untuk kepentingan hukum, untuk penyidik atau untuk orang saksi. Belum, karena dia belum dinyatakan saksi, Pak, saat ini. Karena masih daftar DPO. Kalau Mabes Polri tidak mengambil kasus ini, ya tidak mengambil alih kasus ini. Oke. Itu aja. Saya rasa saya hanya bertanya tadi dan ngasih pendapat itu saja, Bu ya. Mudah-mudahan bagi netizen yang masih menaruh harapan dengan penjelasan atau pendapat saya tadi kan tidak pesimis tapi optimis. Silakan Ibu terus berjuang, suarakan kalau tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran. Tentu saja kita tidak akan menyerah walaupun melalui media. Suatu saat kan kita akan ketemu ya. Suatu saat kita akan ketemu. Itu masukan saya. Ya. Masukan saya, silakan Ibu suarakan berdasarkan informasi yang valid, tetapi jangan menuduh. Tetap. Ya. Asas hukum kita ini kan menganut asas praduga tak bersalah ya. Ya, kita masih butuh menyelamatkan yang 7. Yang 7 yang tidak bersalah itu, Pak. Ya, ini kalau nggak segera diambil alih oleh Mabes, nggak akan terselamatkan. Ya, kalau Ibu mempunyai bukti-bukti atau mungkin tim Ibu mempunyai bukti-bukti yang valid, segeralah keluarkan agar apa yang Ibu katakan itu ya, itu bisa dikuatkan dengan bukti-bukti yang Ibu atau tim Ibu miliki. Ya. Nah sekarang ini kita Indonesia aja dipersulit mendapatkan yang namanya CCTV, ada apa gitu. Ya itu biarkan penyidik, artinya gini, penyidik itu sudah diberikan banyak masukan, termasuk saya juga sering memberikan masukan-masukan bahwa ada CCTV yang belum dibuka, ada 6 belum dibuka. Handphone salah satunya, handphone dan CCTV. Artinya kalau sudah disuarakan seperti itu, sudah rame, seharusnya nanti penyidik Mabes Polri kalau memang mengambil alih dan ada kemauan untuk mengusut lagi, ya seharusnya barang bukti yang jelas-jelas sudah tertuang di dalam putusan pengadilan, ya itulah yang utama yang harus dibuka, yang diselidiki. Karena barang bukti itulah yang akan menghasilkan scientific evidence, ya. Artinya yang secara ilmiah tidak dapat dibantah nanti. Kalau ada petunjuk dari CCTV maupun riwayat percakapan handphone itu. Iya. Oke, ya terus berjuang. Oke, siap-siap Pak Tony, selamat beraktivitas. Ya, salam buat keluarga Peggy. Semangat selalu. Jangan lupa selalu bawa susu dan jeruk ya untuk Peggy Setiawan. Bunda Widya marah besar terhadap Kang Deddy Mulyadi dikarenakan Kang Deddy Mulyadi terlalu cepat untuk
mengajak Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA dan hasilnya sangat-sangat mengejutkan karena 99,999% menyatakan bahwasanya Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep dan Ibu Elis ya teman-teman. Jadi Bunda Widya itu semakin garang dan marah terhadap Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi banyak kata-kata yang dilontarkan oleh Bunda Widya. Tes DNA ya tes DNA, DPO tetap DPO gitu ya teman-teman. Jadi Bunda Widya itu marah dan kesal terhadap Kang Deddy Mulyadi ini ya. Jadi Bunda Widya itu tetap bersikukuh bahwasanya Peggy Setiawan Cianjur ini adalah DPU dan dia masih meyakini bahwa dia itu adalah anak mantan dari Bupati Cirebon ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.